Pras ya. Kita mau tanya, Mas Heri Pras memang yang pada saat pertama kali melihat video seperti itu, apa yang dirasakan sebagai orang yang katanya kan kemarin sudah hijrah nih, sudah tergugah nih jiwanya. Terus satu, yang kedua pertanyaannya, ada nggak orang yang ngusil atau bantah video Mas Heri Pras yang kemarin sudah meluruskan lah ceritanya gitu. Silakan Mas Heri Pras. Siap, bismillah ya. Awalnya memang ketika saya melihat video yang beredar, Pak Riyad Bajri ini yang rokokan, ketika waktu itu kan ada kamera muter gitu. Pas kena ke wajah dia lagi pegang rokok, seperti kaget kan. Kita melihatnya seperti kaget. Awalnya saya masih husnuzon kepada beliau, bahwa beliau masih menganggapnya entah itu haram atau makruh, kan belum ada fatwa dari beliau. Ada fitrah malunya. Betul. Nah, kayak semacam kaget gitu ya. Kaget. Nah, setelah anak angkat di video itu, berkesimpulan masih saya, kita tunggu klarifikasi. Apakah dia akan klarifikasi atau tidak. Setelah itu berjalan 3 hari kemudian muncul klarifikasi. Waduh, ketika muncul klarifikasi itu, kok hukumnya so what? Halal bagi kami, halal rokok. Itu langsung terpukul. Celana pendek, so what? So what? Pokoknya sebenarnya so what. Akhirnya saya pertama husnuzon kepada beliau, langsung terpukul, patah hati. Akhirnya apa? Saya bikinlah bantahan yang sangat-sangat agak-agak keras dikit gitu. Kita sekelas Muhammadiyah saja di fatwa tarjihnya haram rokok. Saya paparkan, nih Adi Hidayat memberikan fatwa haram rokok. Kiai-kiai di NU makruh rokok. Habib Rizik Syihab bahkan mengatakan makruh tahriman. Kenapa tiba-tiba orang yang dikatakan menisbahkan atau dinisbahkan ke manhaj salaf, ujuk-ujuk muncul halal rokok? Saya patah hati, saya bilang kayak gitu kan. Tadinya sempat simpati ya? Sempat simpati, saya nunggu klarifikasinya, ternyata klarifikasinya seperti itu. Dan memang di video itu klarifikasi kan dia menyatakan bahwa seorang pesilat pernah datang ke sini sama anak istrinya. Memang betul. Saya simpati kepada Riyad Bajri ini dulunya. Karena dia memaparkan fatwa tentang fakta tentang apa namanya? Data Hamas. Yuk coba kita gali informasinya seperti apa. Ingin tahu agar saya itu punya hujah kuat. Ternyata sampai di situ ya punya alasan dia. Mau pergi mancing begini. Akhirnya ya sudahlah. Mungkin itu lagi memang ada janjian. Tapi kan kita juga janjian di situ. Jemaahnya menyampaikan bisa ditemui di sekian. Oke, saya datang. Pas datang kecewa. Ya sekarang beberapa kali kecewa dan juga mengenai cara beliau berbahasa, menyampaikan ini sambil melotot-melotot begini seperti pokoknya hampir bersih kepercayaan saya kepada cinta pertamanya hilang. Cinta pertamanya patah. Luntur. Jadi saya sudah memutuskan sudah gak usah bahas-bahas Hamas lagi, gak usah pikiran. Yang penting kita tetap simpati kepada Gaza, kita doakan orang-orang Palestina agar tetap menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, tetap dekat dengan Allah. Baik. Nanti di sesi selanjutnya kita tanya sebagai mantan perokok nanti. Nah, boleh. Baik. Yang kedua nih, kita ke ahlinya, ke Ustaz Zunasat. Ini begini Ustaz, tadi apakah pernyataan tersebut benar Ustaz? Ketika orang ini sebenarnya kayaknya dari hati yang paling dalam udah ngakuin ya, ini maksiat misalnya. Maksiat. Di zaman Nabi juga ada yang berzina. Ini pertanyaan juga sebenarnya, kenapa lebih bangga ke situnya gitu loh. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, tapi nggak mengeluarkan dari manhaj Ahlus Sunnah. Gitu. Pertama, apakah ini benar? Nah yang kedua, baru nanti kita masuk ke kaidah-kaidah yang katanya beliau ini membantah semua dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Itu dulu, Ustaz. Satu dulu, Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini yang ingin saya tegaskan, bahwa ucapan Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, yang kitab kecil tapi ditulis puluhan tahun oleh beliau. Beliau mengatakan, seluruh kepandiran di atas kepandiran adalah orang melakukan kesalahan. Itu berdalih bahwa ada orang salah sebelum saya. Gitu. Harusnya seorang yang ingin kebaikan itu bukan mendalihkan dirinya kepada orang-orang yang memang itu perbuatan sisi sahabatnya uswah. Tapi kesalahannya itu kan bukan uswah. Gitu.
Jadi jangan ada, sekali lagi itu kepandiran, kata Imam Ibnu Hazm. Saya boleh seakan-akan mengatakan begitu. Saya itu boleh melakukan kesalahan. Karena apa? Karena ada orang yang salah sebelum saya. Gitu. Gitu. Ya. Kenapa enggak Abu Bakarnya yang dia melakukan jihad, melakukan, Masya Allah, infak seluruh hartanya gitu loh. Ya. Itu manhaj yang kita tiru gitu loh. Nah ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kita di dalam ta'assi ya. Di dalam mengikuti orang itu pastinya memilih yang benar, memilih yang sekarang ini selamat. Makanya kita itu minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bukan adlalta, ya kan gitu. Bukan jalan orang-orang yang telah engkau sesatkan, yang sekarang mendapatkan petunjuk, enggak. An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau berikan nikmat itu. Itu tentang masalah pertanyaan itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Nah, bicara tadi kita ke Mas Pras lagi nih. Mas Heri Pras tadi kan pernah ya, walaupun diajarin nggak ngerokok tapi pernah nyuri-nyuri ngerokok ya. Nah, pertanyaannya begini Mas Heri Pras, ketika sekarang mungkin sudah bermanhaj salaf atau katakanlah belum, tapi ketemu dalil-dalil sebagai berikut contoh. Nanti saya tanyakan juga ke Ustadz nih hukumnya nih ya. Yang pertama kan dalil rokok yang kita kenal, keharaman rokok ya, yang kita kenal yang tentang apa-apa yang membawa kebaikan ya Ustadz ya, maka itu halal gitu kan, yang membawa keburukan itu haram. Satu. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Terus yang ketiga, tentang boros. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin, dan yang terakhir adalah la doror wala diror. Jangan memunculkan mudarat dan memberikan mudarat ke orang lain. Nah, pertanyaan saya ke Mas Heri Pras, kira-kira setelah mendengar 4 dalil ini sebagai perokok apa yang dilakukan? Haram. Meninggalkan. Bukan cari artikel? Enggak. Oh, mungkin ada manfaatnya? Kalau berbicara masalah manfaat, khamr pun seperti wine, itu ada penelitian bahwa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita mau riset apapun nih di dunia ini, mau dicari manfaatnya, paling haram saja di dalam Islam seperti khamr tadi, ada manfaatnya. Jadi apakah bisa kita menghalalkan khamr tadi? Merubah hukum. Karena bermanfaat begitu, Bu? Kan tidak. Apalagi di sini berbicara tentang rokok. Orang yang tidak merokok, kadang mereka itu menghisap bau rokok dari orang, langsung batuk. Langsung nggak enak dia. Apalagi dia berbicara tentang bau badan gitu kan. Kadang asap rokok itu bisa nempel di badan, nggak enak. Jadi memang mengganggu. Mengganggu orang. Terus yang kedua masalah menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat sudah jelas itu. Badan Kesehatan juga memberikan wanti-wanti kalau rokok membunuh. Rokok itu penuh racun, toksik. Bahkan tar dan nikotinnya itu sangat berbahaya. Di dalam penelitian pun juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau kita masih mau mencari-cari karena beralasan candu itu ya, lalu mencari manfaatnya. Sampai kapanpun, aduh. Baik. Ustaz, jadi kita ke Ustaz sekarang nih. Jadi ceritanya kan ada 2 nih video dari beliau nih ya, udah ada 2. Yang pertama katanya secara umum klarifikasi, yang kedua ini detail Ustaz dengan kaidah-kaidah Ustaz. Di antaranya yang 4 dalil tadi katanya sebagai dalil umum. Mereka yang mengharamkan rokok gitu. Cuma cara penyampaian juga saya juga kurang simpatik ya. Kayaknya nggak ada hormat-hormatnya sama ulama gitu loh. Terus yang selanjutnya disimpulkan oleh beliau bahwa 4 dalil ini benar, Quran sunnahnya benar. Tapi cara pendalilannya, penggunaan dalil, penempatan dalilnya kurang tepat dan pincang. Nah, pincangnya, kaidahnya karena tidak menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh, lah sekarang kalau urusan bau, tadi dibilang bau, mengganggu dan seterusnya, ada sebagian kita orang Indonesia kalau ke Arab, tokoh-tokoh Arab tuh saat ya, terus bukhur. Nah, nyium bau gaharu atau bukul itu hangat banget. Lu kenapa enggak itu yang diharamin gitu. Atau
banyak juga perempuan yang merokok atau suka loh baunya rokok biar ada rasa kebapaan di sampingnya kan, atau kejantanan yang melindungi dia dengan kaidah-kaidah yang tadi itu, Ustaz. Artinya enggak sepakat. Manusia ini merasa dirugikan dengan kehadiran rokok. Jadi dalil-dalil yang tadi salah penempatannya. Itu gimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baru satu nih, Ustaz, contohnya, Ustaz. Ini memang kalau kita biarkan ini syubhat berat. Baik. Tapi saya akan jawab secara umum dan secara khusus nanti kita akan sampaikan. Baik. Yang menjadikan ayat dan hadis-hadis itu sebagai dalil pengharaman rokok itu bukan saya, juga bukan yang menghalalkan. Ini bukan antara orang terminal dengan orang terminal. Ini bukan antara pengadu burung dengan pengadu burung. Ini ulama. Gitu lah. Ya. Kalau sekarang ada orang yang merasa terganggu dengan bukhur, bahkan mungkin merasa terganggu dengan durian. Bau durian. Ya. Ada yang terganggu juga dengan makanan-makan yang lainnya. Itu kan langka. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang merasa sedap dengan bau rokok. Itu langka. Ini orang nggak ngerti kaidah fiqhiyah yang mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara yang kasuistik tidak bisa digunakan untuk menghukumi yang umum terjadi. Nggak ada hukumnya. Kan pada umumnya orang yang bau bukhur itu senang. Dan pada umumnya orang yang bau rokok terganggu. Ya. Pada umumnya orang yang dengan durian senang. Ya ada satu dua itu kasuistik, nggak ada hukumnya. Ya, ini harus kita tekankan kepada dia. Apalagi yang memaksakan ayat hadis itu digunakan untuk menjadi dalil-dalil pengharaman rokok, katanya penumpang gelap. Ya. Subhanallah. Ini menuduh ulama, ya, dengan tuduhan yang sangat keji. Na'udzubillah. Itu kalau yang melakukan adalah saya, yang melakukan mungkin Mas Heri Pras atau yang lainnya, kita terima. Ini ulama-ulama besar. Kita coba buka sekarang. Di antaranya Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya itu At-Tawjihat Islamiyah. Ya. Beliau membuat satu judul, Halid Dukhan Haramun. Apakah rokok itu haram? Lam yakunid dukhan mawjudan fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang betul. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada rokok. Walau qad ja'al Islam, tapi Islam telah datang bi usulin amma, dengan kaidah-kaidah umum. Tuharrimu kulla dharin bil jismi, yang mengharamkan setiap bahaya yang membahayakan badan kita, wa mu'dhin lil jar, dan mengganggu orang kanan kiri kita, wa mutlif lil mal. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan mubadzir? Mubadzir itu apa sih? Bertasarruf, membelanjakan harta tidak pada arah syariat. Itu kaidahnya. Tidak manfaat. Tidak manfaat menurut syariat. Sekarang manfaat enggak? Coba sekarang ini ada 70 juta orang yang rokok. Kalikan sekarang satu ngerokoknya 20 ribu. Berapa miliar uang mubadzir? Disuruh enggak oleh syariat itu? Enggak ada. Kalau dia mengatakan sekarang ini, kita balik. Kalau yang dalil menghalalkan itu enggak ada. Ya, mengharamkan enggak ada. Kita balik. Yang menghalalkan ada enggak sekarang? Ya, dia sekarang membantah mati-matian ayat-ayat itu tidak pada tempatnya dan tidak bisa digunakan untuk mengharamkan rokok. Kita balik. Sekarang mana yang menghalalkan rokok? Secara tekstual. Nggak ada. Subhanallah. Nah, kalau tidak ada, kita pakai ulama yang mengarahkan ayat dan hadis itu untuk benda tersebut. Haram atau tidak. Bukan akal-akalan kita, bukan otak-atik kita. Dan di sini kata Syekh Jamil Zainu, wa ilaikal adillatul atiyah ala hukmid dukhan. Inilah dalil-dalil yang menghukumi rokok.
Qala Allah Ta'ala yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 57. Wa qala ta'ala, yang kedua Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jeburkan dirimu ke dalam kehancuran. Kata beliau di dalam mengomentari surat Al-A'raf tadi, wad-dukhan minal khaba'ith adh-dharrah. Dan rokok termasuk khaba'ith. Ini bukan fulan wal alan. Ini bukan orang terminal. Ini bukan orang jalanan. Bukan geng-geng juga yang mengatakan ulama. Itu bahaya. Dan pasti mereka punya dasar dong. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, kata beliau, wad-dukhanu yuqi'u fil amrad al-muhlika. Ya, rokok bisa menjatuhkan orang ke dalam berbagai macam penyakit yang menghancurkan. Kasaraton, seperti kanker, wasalli, dan stroke. Kalau ada orang yang sehat-sehat saja, ada orang yang nggak kena penyakit, nggak stroke, dan itu another kasuistik la hukma lahu. Kalau ada orang bilang, gue ngerokok, alhamdulillah lebih panjang umur saya. Yang gak ngerokok mati itu kemarin, itu mah dalilnya orang terminal. Betul. Itu bukan dalil orang-orang sekolah. Dan itu juga kita bantah, itu kasuistik. Kok ada orang ngerokok panjang umur, nggak ngerokok pendek, itu kasuistik. Tapi secara umum, alhamdulillah, kan gitu. Wa qala ta'ala wala taqtulu anfusakum. Sekarang yang menggunakan dalil jangan membunuh diri kamu untuk mengharamkan rokok, itu bukan fulan wa alan. Juga bukan orang-orang sekarang ini remeh-temeh, ulama. Wad-dukhan qatlun bati'un. Pembunuhan yang pelan-pelan, memang nggak langsung. Yaitu. Sekarang nggak langsung. Kalau sekarang kaedahnya, ada kok orang yang kepleset mati. Hancur ini cara berdalil. Agamanya saja, iya. cara beragamanya. Jadi ada kok orang, nanti haram dong naik tangga. Karena ada orang yang nggak begitu bos, nggak begitu mas, ya. Ya, saya nggak bilang ustadz, karena orang yang seperti ini nggak patut untuk dipanggil ustadz, ya. Setuju. Ya. Terus kemudian wa qala ta'ala andur wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya, resikonya, bahayanya itu lebih baik. Nanti kita tanya kepada ahlinya. Pertama kita tanya sama AI. Jangan-jangan AI lebih pintar dari dia nanti. Tentang masalah pemahaman dia ke rokok nanti, ya. AI ini kesepakatan internasional. Iya, ya? nanti habis itu kita tanya kepada Kementerian Kesehatan, ya. Kita nanti tanya, kita ukur ke sana. Yang ajaib, kalau dia itu sering-sering menggembor-gemborin orang yang sekarang ini mengkritisin kebijakan ulama, itu dikatakan katanya khawarij merah jambu. Iya. Ini sudah rokok membunuhmu dieyelin. Apa enggak ente yang sekarang khawarij merah jambu? Bahkan MK itu memutuskan rokok itu termasuk mengandung zat adiktif. MK itu, pemerintah ini. Ente bantah, ente menolak khawarij merah jambu. Ya, apa orang lain aja yang sekarang khawarij merah jambu? Kan gitu. Wa qalat awala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Syekh Jamil Zainu mengatakan wad-dukhanu tabdzirun. Yang mengatakan ngerokok itu mubadzir, ulama. Wa israfun, dan juga apa? Membuang-buang min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Wa qala azza wa jal, ya, yang dijadikan beliau dalil itu 7. Yang keenam, la dharar wa la dirar. Yang mendalilkan atau yang menjadikan hadis la dharar wa la dirar itu sebagai dalil pengharaman rokok, itu ulama, bos. Di antaranya Syekh Jamil Zainu, bukan hanya beliau aja. Ada Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, nanti kita sampaikan. Ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ada ulama-ulama lain, bahkan Lajnah Daimah nanti. Lihat, ulama-ulama Lajnah Daimah yang kapabel, yang mumpuni, yang itu insya Allah kita husnudzon, ulama Rabbani, ditanggalkan semuanya, dikecilkan semuanya,
Diayali semua, na'udzubillah. Ini apa karakter thalibul ilmi? Bukan. Kata beliau, waddukhanu yudirru sahibahu, ya. Rokok itu membahayakan pelakunya, wa yu'dhi jarahu, mengganggu kanan kirinya, wa yutlif malahu, menghancurkan harta kekayaannya, melumatkan harta kekayaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qala wa karihallahu lakum idha'atal mal. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kariha ini di sini jangan sampai makruh kayak makan pete. Allah enggak suka, artinya di sini haram membuang-buang harta. Waddukhanu dhiya'ul mal, kata beliau, merokok adalah membuang-buang harta li syaribihi, untuk pengkonsumsinya. Yakrahuhullah, Allah enggak suka, wa yuharrimuhu, dan Allah mengharamkannya. Wal karahah ta'ni at-tahrim fil kitabi wa sunnah wa indas salaf, kata Syekh Jamil Zainu. Baik. Sekarang kita selingan, coba kita tanya sama AI, ya. Kalau tanya sama pengkonsumsi rokok, apalagi sedang membela diri untuk menghalalkan, wah, nggak bisa, ya. Itu subjektif dong, ya. Coba kita tanya AI, ya. Kata AI, kandungan racun dalam rokok. Coba tanya AI, ya. Oh, AI ternyata lebih hebat dari sang ustadz ini, ya. Masya Allah. Kata AI ini, ya. Rokok mengandung banyak zat beracun, di antaranya tar, nikotin, karbon, monoksida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Apakah AI ini dipaksa untuk ngomong seperti ini? Seperti mungkin pabrik rokok yang mensematkan, melabelkan di kotaknya itu membunuhmu, katanya itu regulasi, dipaksa. Minimal dia itu katanya sering menyerang khawarij, merah jambu. Tak dong. Ya, tak dong. Iya. Tar dan nikotin. Tar adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, karsinogenik, ya, karsinogenik, ya, dan berbagai penyakit yang lainnya. Nikotin adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kecanduan, adiksi, ya. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan saat rokok dibakar. Yaitu, gas ini tidak memiliki bau atau rasa, tetapi sangat berbahaya karena mudah masuk ke dalam darah. Bahan-bahan kimia lainnya, hidrogen sianida, yaitu racun untuk hukuman mati. Itu. Aseton, ya, penghapus cat. Toluidin, ya, zat karsinogen, ya, yang sama juga, ya. Amonia, yaitu pembersih lantai. Metanol, bahan bakar roket. Peiren, ya, pelarut industri, ya. Arsenik, racun semut putih, ya. Ini semuanya masa enggak bikinan karangan AI. Kalau begitu orang-orang yang bikin jurnal yang rujukannya AI nggak dipercaya dong. Ya? Dan masih banyak ini. Intinya kata AI, rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan yang berbeda, sebagian besarnya dapat menimbulkan racun dan kerusakan pada sel di tubuh. 4.000. Bahaya. Diharamkan. Pastilah gitu kan. Oh, di khamr aja mengandung 25 bahaya, diharamkan kok. Itu. Sekarang kita coba tanya kepada Dinkes, ya. Katanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Kementerian Kesehatan, kita buka websitenya Kementerian Kesehatan, ya. Di sini sama juga, ya. Di sini dia keluarkan berbagai macam peringatan-peringatan bahaya merokok, ya. Yang sama juga, ya. 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ini yang ngasih informasi bukan security atau Satpol PP atau siapa tadi, mungkin orang kita temu di jalan gitu, ya. Atau anak-anak STM yang sedang tawuran.
Ini di websitenya Kementerian Agama, ini Kementerian Kesehatan. Penyakit tidak menular Indonesia. Kandungan dalam sebatang rokok. Ini dia jelaskan. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. 400 zat berbahaya. 43 zat penyebab kanker. Ya. Ini terus kita tanya kepada siapa lagi? Kementerian Kesehatan nggak dipercaya, AI nggak dipercaya. Yang dipercaya cuman ini tadi, ya. Orang tukang mancing. Ya kan nggak mungkin. Ya, kita serahkan agama kepada tukang mancing gitu loh. Kan nggak mungkin, Pak. Bahaya. Iya. Betul. Nah, kita lagi sekarang ini kalau dia itu masih ngeyel. Ini di dalam kitab Al-Furuq juga ada Tahdzibul Furuq. Di dalam kitab Tahdzib ini ditegaskan, ya. Bahkan di sana ada ijma' di antara para ulama, ya, ijma'. Ittifaq ulama kontemporer karena tembakau itu kan baru dikenalkan oleh Portugis abad 15-16. Oleh orang-orang Eropa itu abad 16. Jadi ulama-ulama yang hidup abad 16-17 itu. Di antaranya adalah penulis Tahdzibul Furuq, ya. Di sini saya bacakan, ya. Al-mas'alatu tsaniyah. Awwalu ma dhaharatil al-ushbatul ma'rufah, ya. Yang ketika pertama kali muncul tembakau, ya, al-ushbah itu semacam daun, ya, yang dikenal bi tambak wa annatin wa dukhan tabah dan yang lainnya dikatakan fi awailil qarnil hadi ashar kama fi Ibnu Hamdun ay fi sanatil khamisah ba'dal alaf kama qalahu al-Laknawi عن العلامة الزاهد محمد أو في سنة 15 كما نقله اللكنوي عن الدر المختار شرح تنوير الأبصار في رسالته ترويج الجنان ومقتضى قول بعضهم يا خليلي عن الدخان أجبني هل له في كتابنا إيماء. Jadi ini ada orang yang penasaran, wahai temanku, ada enggak tentang rokok ini? Tolong berikan jawaban. Di kitab kita itu ada enggak sindiran-sindiran atau hukum-hukum secara implisit yang ada? Maka qultu ma farratal kitabu bisyai. Al-Quran tidak akan mungkin menyanyiakan sedikit pun. Nah, ثم أرخت يوم نأتي السماء أنه في أوائل القرن العاشر وهو مقال قول الشيخ إبراهيم اللقاني في عمدة المريد شرح جوهر التوحيد قد حدث في أوائل القرن الحادية عشر وقبيله بمدة قليلة كما في ترويج الجنان بتشريح حكم شرب الدخان للكنوي وفي حاشية ابن حمدون على مختصر ميار على ابن عاشران استعمال القدر المؤثر في العقل منها حرام اتفاقا. Ya. Jadi mengkonsumsi rokok, tembakau, ya, yang itu mempengaruhi yaitu akal, maksudnya ada adiktifnya, itu haramun ittifaqan. Pada zaman ulama itu ketika apa? Ketika muncul. Ya. Kemudian kama fi syarhil irsyad wa ghairi wa amma al-qadrul ghairul mu'athir. Nah, kalau tidak mendatangkan pengaruh, gangguan, ya, fa adbaqal magharibah, seluruh ulama maghrib wa aktharul masyariqah, dan hampir kebanyakan ulama-ulama masyrik kasyekh Salim As-Sanhuri wa tilmidhi asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqnawi, ya, wa ghairihima ala tahrimihi wa allafa fi tahrimiha, ya, Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Karim ta'lifan fi iddati kararis mustamilan ala ajwibatin iddah minal a'immah.
Jadi di sini alasannya apa? Dari dulu ketika awal munculnya para ulama ini semuanya hampir hidup pada tahun-tahun itu, 17-18 abad itu. Mengharamkan, bahkan menukil ittifaq di dalam kitab Tahdhibul Furuq itu. Ya. Itu kalau ada taksirnya, tapi kalau ghairu mu'athir, ulama maghrib semuanya dan kebanyakan ulama masyrik mengharamkan. Gitu. Terus siapa yang kita ikuti Tukang mancing. lagi? Nah, terus kita sekarang ngikutin tukang mancing. Subhanallah, ya. Sekarang ini apakah hanya ulama itu aja? Kita buka sekarang. Masya Allah, ya. Di sini Lajnah Daimah, ya, yang terdiri dari Abdul Aziz ibnu Abdullah Ali Sheikh, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh, Syekh Saleh ibnu Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Tuh, kata beliau, ad-dukhanu maddatun khabithatun mudirratun. Rokok itu adalah materi yang khabithah, yang mudirrah, berbahaya. La yajuzu syurbuhu, enggak boleh kita konsumsi. Wala yajuzu bai'uhu, tidak boleh dijual belikan. Li'anna Allah idza harrama syai'an, ketika Allah mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, mengharamkan juga harganya, jual belinya. Wal wajib 'alaika taubah, wajib bagimu adalah taubat, ya, min bai'ihi, dari jual belinya. Wal iktisaru 'ala bai'il asya'il mubahah, cukup menjual hal-hal yang mubah. Wa fiha khairun wa barakatun. Wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang sekarang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik, barakah dan khair. Berarti yang rokok enggak barakah, enggak baik. Siapa yang mengatakan? Ulama-ulama Lajnah Daimah. Wal wajib 'alaika an tughliqil mahal, sampai ulama Syekh, ya, Lajnah Daimah memfatwakan menutup itu apa? Toko kita daripada jualan rokok. Wa tathab anta wa hum ila al-masjid liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Termasuk juga di dalam fatwanya la tajuzu zira'atud dukhan, tidak boleh menanam tembakau, wala bai'uhu, jual belinya, wala isti'maluhu, dan juga menggunakannya, li'annahu haramun min iddati wujuhin. Subhanallah. Jadi haramnya tembakau, haramnya rokok itu dari berbagai macam sisi, bukan satu sisi saja. Li'adrarihi sihhiyatil 'azimah, karena bahaya kesehatan. Yang bicara bukan fulan alan, yang bicara adalah ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi Kementerian Kesehatan. Dan juga hampir seluruh dunia mengatakan itu. Tanya sekarang Kementerian Kesehatan seluruh dunia. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Saudi. Sama. Makanya Syekh ini menyimpulkan. Meskipun Syekh ini bukan seorang dokter. Syekh menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada. Sebagaimana Anda boleh menggunakan jurnal untuk menghalalkan, masa Syekh nggak boleh mengambil dari para ahli di dunia ini, bahkan dari WHO, bahwa rokok itu mengganggu kesehatan. Ya. Wali khubthihi, dan juga joroknya. Wa adami faidatihi, dan nggak ada faedahnya. Tanya sekarang, faedahnya apa? Faedah itu kan kita kembali kepada faedah keluarga, ada nggak? Faedah kesehatan ada enggak? Faedah ilmu ada enggak? Sekarang ini faedah agama ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sekarang faedah pendidikan ada enggak? Enggak ada. Subhanallah.
Jangan sekarang faedah nafsu ya. Kalau nafsu mah faedah semua ya. Hatta khomer pun faedah. Sekarang faedah itu kita pakai dalil juga. Faedah dari sisi dakwah, faedah dari sisi pendidikan, faedah dari sisi ibadah, faedah dari sisi akidah, faedah dari sisi akhlak itu. Jangan menghitung faedah dari sisi nafsu Anda. Ya tuh, memang faedah untuk menemani mancing. Wah itu, ya kan gitu. Ya enggak? Iya. Tapi kalau menemani ngaji enggak ada faedahnya. Orang ngaji sambil ngerokok itu enggak ada faedahnya. Menemani kuatnya akidah, enggak mungkin ada orang rokok itu akidahnya kuat. Enggak menemani khusyuknya ibadah sholat kita, enggak mungkin ada orang gara-gara ngerokok khusyuk sholatnya. Akhlaknya Masya Allah, bahkan bertentangan semua itu. Siapa yang mengatakan? Ulama. Siapa ulama? Panutan kita. Ya, naudzubillah, kalau mereka sudah tidak mengulamakan ini, ya naudzubillah. Wa 'alal muslim tarkuhu wal ibti'adu anhu, ya. Wal ibti'adi anhu, menjauhinya, wa adami ziraatihi, dan tidak menanamnya, wal tijar bihi, dan berdagangan dengannya. Li'annallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu, ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram itu harganya. Nah, saya juga pakai ulama. Mungkin itu dalilnya. Ya. Imam Asy-Syaukani menghalalkan, betul, di dalam kitab Ar-Rasail Salafiyah. Bahkan Muhammad As-Sun'ani juga menghalalkan di dalam kitab Al-Idrak fi dha'fi tahrimid dukhan atau tambak. Ya. Tapi sekarang kita mengikuti ulama itu bukan semata-mata ulama. Kalau begitu, Anda punya ulama juga yang mengharamkan. Terus beradu. Nggak lucu. Karena ada satu kaidah, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Oke. Sekarang bagi seorang muslim yang thalibul ilmi, ketika ada ulama yang menghalalkan sesuatu, kemudian kebanyakan mengharamkan, apa yang dilakukan? Tarjih. Bukan kita biarkan masalah khilafiyah. Ya, kan ini masalah khilafiyah. Kita nggak boleh sekarang ini tidak tegur sapa, hanya perbedaan furu'. Iya. Anda tidak akan keluar dari Islam, betul. Anda insya Allah tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Iya. Bahkan ini memang masalah ijtihadiyah. Karena apa? Nasnya tidak jelas. Tapi apa sebatas itu terus diem? Terus kita biarkan umat bingung. Umat harus kita pilihkan. Di antara pendapat ulama ini, karena kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr, kan? Masing-masing orang itu bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan, kan? Yaitu Rasulullah SAW. Ya, Imam Syaukani berarti termasuk ulama. Boleh kita ambil, boleh kita tolak. Termasuk Syekh bin Baz. Bahkan Abdullah ibnu Abbas, dia marah mengatakan, hampir-hampir hujan batu turun mengenai kalian. Saya katakan, qala Allah wa qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar, qala Umar. Dalam fatwa mut'ah. Kalau sekarang Ibnu Abbas tidak terima ucapan Allah, ucapan Rasulullah dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar, Umar. Apalagi dengan Asy-Syaukani, As-Sun'ani, dan fulan wa alan. Kita ikuti ulama semata-mata karena sesuai dengan dalil. Di antara sekian kita timbang. Mana yang paling sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian fakta medis, kemudian dari sisi logika, dari sisi empirik, kemudian kepada ahlinya. Setelah kita tarik kesimpulan secara pandangan Al-Quran, secara pandangan Sunnah, secara pandangan medis, secara pandangan ahlinya mengatakan lebih dekat haram. Gitu loh. Itu cara di dalam beragama, di dalam berfikih. Jangan jamaah dibiarkan, udahlah, ini kan ijtihadiyah. Perbedaan di antara para ulama, masalah furu'.
Iya, betul. Jangan sekarang ini, jangan deket-deket dia. Iya, jangan. Ya, apa namanya? Awas dia, jangan deket dia. Jangan ngaji ke dia. Ntar dulu juga, kan gitu. Sekarang permasalahannya, antum harus punya sikap. Setelah dia punya sikap, dengan video yang kedua dia mengatakan bahwa katanya halal dengan berbagai macam argumen. Yang semuanya itu nafsu bukan ilmu. Ya. Kenapa katakan nafsu? Karena yang menggunakan dalil-dalil 7 itu bukan saya, bukan dia. Dan bukan orang-orang jalanan, orang terminal, orang stasiun. Tetapi ulama. Itu. Luar biasa. Kalau sekarang ulama, apa yang harus kita katakan? Kan, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُمْ إِلَى الرَّسُولِ ketika masih hidup. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ kepada ulil amri di dalam masalah agama adalah ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dia akan mendapatkan hasil istimbat ijtihadiyah yang bagus. Itu. Jadi inilah sikap yang benar. Dengan demikian, apa yang dia sampaikan itu murni otak-atik dari nafsu dia, bukan ilmu. Ya, harusnya sekarang ini dipaparkan. Anehnya dia akan kembalikan kepada jurnal, dan jurnal itu ditulis oleh orang-orang yang mungkin ada yang non muslim, mungkin ada yang sekarang ini mendapatkan titipan untuk membuat majalah, bikin jurnal itu kan, iya kan? Ya. Wong tulisan rokok membunuhmu aja masih bisa dieyelin kok. Ya, mungkin aja itu regulasi pemerintah, mungkin dalam keadaan terpaksa dan yang lainnya. Ya, mungkin aja juga itu si kafir yang menulis jurnal dalam keadaan terpaksa. Karena mungkin dipaksa oleh pabrik rokok. Loh, kalau begini hancur semua. Dan kita tahu, kita harus tegaskan di sini. Nggak mungkin pemerintah membuat suatu regulasi tanpa dasar. Ya. Nggak mungkin. Ini keluar regulasi. Itu berdasarkan pertimbangan dari seluruh pihak-pihak yang berwenang dan berwajib. Daripada ahlinya. Dia konsultasi ke DPR, ke MK, kan gitu. Ya. Konsultasi kepada pihak-pihak terkait melalui penelitian baru. Yang dulunya awalnya itu merokok menyebabkan kanker dan yang lainnya dirubah. Itu nggak mungkin sekarang itu hanya dasarnya regulasi bisa terpaksa. Nauzubillah. Kita suudzon pada sekian orang banyak. Ya. Pejabat-pejabat negara, subhanallah, ini mah khawarij merah jambu ini, ya kan gitu, iya nggak? Iya. Itu, karena bertentangan sama pemerintah. Ya, satu sisi katanya kita bertentangan dengan pemerintah dibilang khawarij. Iya. Sementara pemerintah mengeluarkan fatwa yang benar, nggak mau ditaatin juga, kan? Iya, katanya itu bisa aja terpaksa. Ya Allah. Nah, sekarang kita mau minta Mas Heri Prasad. Dia lagi megang buku apa tuh Mas Heri? Bisa dibacakan. Mungkin di situ ada kesaksian dari legendaris. Nah ini orang kafir nih, Sat. Iya. Orang kafir yang dengan pengalamannya berpuluh tahun. Silakan Mas Heri Pras. Di sini ada buku yang ditulis oleh beliau ya, Ustaz Zuna. Yeah. Di sini, wahai perokok, inilah surgamu. Jadi mengulas 1001 alasan merokok. Dan di balik ini ada penjelasan dari seorang perokok, bahkan bintang iklan rokok ya. Yang dimana beliau ini memberikan kesaksian hidupnya, yaitu Mr. McLaren. Ya. Ini Masya Allah nih ya orangnya. Pakai topi koboi itu ya. Iya, pakai kuda dia. McLaren adalah bintang iklan rokok yang sangat populer hingga dijuluki Marlboro Man. Luar biasa ini. Mengidap kanker paru-paru dan akhirnya menjadi seorang anti rokok dan meninggal di usia ke-51 tahun. Pesan terakhirnya sebelum dia meninggal, take care of the children. Tobacco will kill you. And I'm living proof of it. Nah, yang artinya jagalah anak-anak dari tembakau atau rokok yang akan membunuhmu. Dia juga bilang ini, membunuhmu. Pemerintah ini bukan nih. Internasional nih, kelas internasional. Iya. Dan dia bersaksi ya, dan dia bersaksi dalam hidupnya bahwa hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Ya, kenyataan membunuh. Saksi hidup bahwa merokok memang
ngebunuh orang gitu. Iya. Belum aja kali Ustaz. Wih. Dan saya dari tadi senyum-senyum sendiri ketika beliau menjelaskan ya. Gak tahan ketika beliau mengucapkan, ini seorang pemancing. Masa kita mau mendengarkan fatwa halalnya rokok dari seorang pemancing? Iya. Memang betul ya. Jadi, aduh gimana ini? Gimana? Jadi tinggal kalian ya teman-teman. Kita nilai ya. Ketika kebanyakan ulama mengharamkan rokok dengan sekian berbagai alasan, dalil, bahkan penelitian ke berbagai macam lembaga kesehatan. Keluarlah hukum haram itu bukan ujuk-ujuk keluar, tapi dengan pertimbangan demi pertimbangan. Yeah. Tiba-tiba ada orang mancing, tukang mancing bilang halal. Nih. Nah, Dengan pakai penelitian gak ini? Penelitiannya ini sop kambing. Nah. Dianalogikan dengan sop kambing Tapi tadi. ada pernyataan juga begini Ustaz. Iya. Ini kan karena sepihak tadi Ustaz katanya kan, sepihak. Enggak kesepakatan semua gitu loh. Iya. Maka ini pincang dan juga memutuskan perkara yang mengharam-haramkan itu dengan hawa nafsunya Ustaz. Baik. Nah. Sekarang saya tanya, apa dia berani tekstual mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Bas memutuskan haramnya rokok ini dengan hawa nafsu? Ayo, kita tantang. Syekh Abdul Aziz ibnu Abdul Syekh. Syekh Saleh Fauzan, ayo berani. Syekh Saleh Fauzan, Insyaallah. ya, kita katakan mengharamkan rokok berdasarkan hawa nafsunya. Ayo, kita tantang. Iya, Syekh Jamil Zain. Terus ulama-ulama ini yang tahdhibul furuq dan juga masih banyak yang lainnya. Atau termasuk juga ya para pakar yang duduk di majelis tarjih Muhammadiyah. Mengikuti hawa nafsu semua, subhanallah. Sekian ribu orang mengikuti hawa nafsu, dia yang mengikuti wahyu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Angkat tangan kalau begitu. Ajib, Nah, ini potensinya begini Ustaz. Malah orang yang gamang, kemarin kita diskusi terkait hijrah, Ustaz. Gamang di pintu hijrah ini. Ya. Yang tadinya udah yakin kayak misalnya beliau dan yang lainnya, rokok itu haram, dengan kasih hujah begini jadi ngerokok lagi, gimana tuh Ustaz? Ya betul, ini nanti akan menjadi presiden yang sangat buruk. Kenapa? Ada seorang istri yang nggak banyak bisa tahu dalil, nggak bisa ngomong, tahu haramnya rokok, ingin nasihatin suaminya. Ah, lo tahu apa? Ada ustadz yang menghalalkan. Ya. Hah? Guru-guru yang sudah memahamkan muridnya, santrinya akan haramnya rokok, akan bau nyengatnya rokok. Akhirnya bangeyel. Ada tuh ustadz salaf yang sekarang ini menghalalkan rokok. Nauzubillah, nauzubillah. Ini presiden sangat buruk. Yang anehnya sekarang ini orang, maaf, manusia awam ya. Kalau saya katakan mayoritas silent, ini lebih senang fatwa-fatwa yang gini-gini. Ya. Ya. Diharamkan musik, wah gak ada yang lihat, nggak ada yang nengok, nggak ada yang dengar. Boleh, wah loh, dijadiin dalil kemana-mana. Iya. Itu. Haramnya rokok nggak pernah ditengok. Wah, ada ustadz. Hatta selama ini mungkin nggak pernah menjadikan seorang yang mungkin dianggap dai Wahabi salaf menjadi rujukan tiba-tiba. Ini insya Allah jadi rujukan. Ya Allah, ini kiamat sughra buat dakwah kalau nggak dibantah. Tapi Allah akan menyelamatkan dari konsekuensi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga agama ini dengan para ulama. Alhamdulillah. Ada ulama Syekh Abdul Aziz bin Bas mengharamkan rokok. Ada Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin mengharamkan rokok. Ada Syekh Saleh Fauzan mengharamkan rokok. Ada Syekh Jamil Zainu mengharamkan rokok. Dan masih banyak ribuan ulama Timur Tengah yang mengharamkan rokok. Bahkan sebelumnya juga ya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengharamkan rokok. Bahkan seluruh mazhab ya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah pada zamannya itu mengharamkan semua. Tuh. Jadi apalagi sekarang? Kita buang sekian ulama, kita tinggalkan sekian ulama bersama dalil-dalilnya yang begitu kuat, baik dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Kaidah. Kita ambil satu orang
yang dasarnya mungkin ulama-ulama itu juga salah. Apalagi Ibnu Salah mengatakan, man tatabba'a zallatal ulama'i tazandaqa. Siapa yang cari-cari plesetannya ulama, maka dia akan menjadi zindik. Au kada zindiqa. Kenapa? Karena sekarang mana yang sekarang tidak dihalalkan oleh ulama. Ada aja. Kalau ingin kita cari halalnya riba, ada. Halalnya khomer, ada. Halalnya musik, ada. Aduh, ya semua. Allah, ada semua. Tapi pada akhirnya, apakah kita itu berhenti kepada orang yang nggak ma'asum? Berhenti pada orang yang dikatakan oleh Imam Malik, semua orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Kita harus kembali, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu manhaj. Manhaj ketika menghadapi khilafiyah, bukan hanya ini furu, ini usul, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, iya. Tapi seorang muslim, baik dalam masalah usul wal furu, ketika kita berselisih, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam tataran prakteknya, tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang mukmin mendapati masalah baik dalam keadaan aman maupun perang, maka dia kembalikan kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah meninggal dunia, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istambitunahu minhum. Dia akan mendapatkan hasil ijtihad mereka. Dan idza ijtahada al-hakim, ketika seorang hakim itu ijtihad, fa asaba falahu ajran, mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau kita termasuk yang lainnya, sekarang ini ijtihad, waduh, bener aja salah. Apalagi salah kan gitu. Karena man fassara al-Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad akhta'a. Ya, dengan demikian kita harus hati-hati terhadap fatwa. Ya. Karena pada akhirnya begini, Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah, man uftiya bi ghairi ilmin fa ithmuhu 'ala alladhi afta. Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggungnya adalah yang memberikan fatwa. Berat. Makanya ana juga nggak ada kata-kata saya sedikit pun yang meleset dari ulama. Saya berusaha di dalam menyampaikan hukum apapun, ada rujukannya, bukan ngarang dari otak saya. Apalagi hanya mendapatkan satu statement ulama yang itu masih debatable. Kita cari yang paling selamat. Iya. Di dalam hukum apapun. Karena apa? Siapa kita? Betul. Kita thalibul ilmi aja tidak. Bahkan sekelas Syekh Albani aja mengatakan dia itu thalibul ilmi masih berat. Apalagi kita. Masya Allah. Makanya ini merupakan suatu hal yang kita harus berdoa bersama-sama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Itu ya. Wallahu. Baik, Ustaz. Tapi masih ada satu yang ngeganjel, Ustaz. Iya, iya. Pakai celana pendek, paha kita kelihatan sama teman kita walaupun laki-laki. Gimana, Ustaz? Sekarang suruh sholat aja. Suruh sholat. Dengan pakai itu sah tidak? Itu satu. Betul. Apalagi aurat di luar sholat itu lebih ketat. Itu. Ya Allah. Dan baca di dalam kitab para ulama. Jangan lagi ini kita bahas sendiri nanti kalau kita ini. Karena kita ingin fokus sholat, kita bahas sendiri. Sekarang jawabannya simpel aja, coba pakai sholat itu. Terus kemudian siapa ulama-ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah yang membolehkan? Dalil mana? Ya, sekarang ini kita sudah dapatkan dari beberapa ijtihad para ulama, auratnya laki itu dari pusar sampai lutut. Itu hampir semua ulama. Ya. Itu juga iya. Ya, sekarang kalau enggak udah sholat aja pakai itu celana cingkrang. Ya. Dalilnya sowat. Baik, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair ini Ustaz Zainal dan Mas Heri Pras ini. Di akhir, Ustaz, 2 poin yang kita ingin tanyakan ke Ustaz. Yeah. Nah, di tengah gonjang ganjing gini, nasihat Ustaz untuk
yang satu untuk para pendakwah dan para penuntut ilmunya, Ustaz. Biar nggak tersubat dengan kayak gini nih. Biar tegak gitu loh, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, taib. Yang pertama, nasihat saya, Allah itu bersama jamaah. Kita ngumpul sama Ustaz. Ya, di sini ada daurah, alhamdulillah, di Ibnu Hajar yang mengumpulkan semua Ustaz. Hampir seluruh Indonesia. Di situ akan saling ada tausiah, tidak kebablasan. Gitu. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, innamadh dhi'bu ta'kulu al-ghanam al-qasiyah. Serigala itu hanya memangsa kambing yang lepas sendirian dari kelompoknya gitu. Dan ini fakta. Akhirnya kan merasa besar dikata dalam tempurungnya bahwa wah udah saya dilulukan jamaah saya, diiyakan, didukung, tapi hanya segitu. Coba kalau antum sekarang ngumpul sama dakatirah, alhamdulillah. Ustadz-ustadz yang mendapatkan gelar doktor dari Madinah, dari Timur Tengah banyak, ambil ilmunya. Itu. Terus kemudian yang kedua bagi seorang da'i, ya, intinya kata para ulama, tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, ini kalau nggak salah katanya Umar bin Khattab, belajarlah sebelum kamu menjadi tokoh. Dan diteruskan oleh Imam Al-Bukhari, ba'da an tusawwadu. Bahkan setelah jadi tokoh pun belajar. Kenapa? Karena ilmu yang kita cari semua, yang kita kena cuma separuhnya, apalagi enggak. Dan watak manusia itu lupa, lemah. Ya akhirnya apa? Terus perlu mengupdate ilmunya. Itu. Terus kemudian bagi ini penuntut ya, bagi ikhwan jamaah yang ngaji ya, di sini ada banyak, masya Allah, ratusan dai yang memberikan pencerahan. Coba antum second opinion, jangan second opinion cuman itu tok, muter. Katanya second opinion cuman kembali ke dia lagi, gimana? Iya, iya, itu second opinion itu ya datang ke Ustadz Fulan, terus kemudian membandingkan dalil yang disampaikan, bukan membandingkan Ustadz. Ustadz ini juga siapa? Membandingkan dalil yang dibawa oleh Ustadz, argumen yang dibawa oleh Ustadz. Oh ternyata kayaknya yang kuat si Fulan gitu. Terus saya juga tekankan kepada jamaah, zaman sekarang fitnah. Masya Allah, Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian di dalam beramal. Berarti di sini kita tingkatkan amal soleh. Fokus pada amal soleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina, orang pagi mu'min, wa yumsi kafirah, sore kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dan yang terakhir saya closing. Ini ucapan untuk saya, ucapan Ali, dan untuk mungkin da'i-da'i yang mau mendengar. Tapi tertuju pada saya dulu. Kata Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirul ahkamnya. Kata beliau, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman. Lam yabqa minal islami illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal. Lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Orang lebih sibuk pada buku-buku lain selain Al-Quran. Lebih sibuk pada qila wal qal yang disampaikan ustadz-ustadz yang enggak jelas. Ya. Wa ya'muruna masajidallah, dia memakmurkan masjid Allah. Wa hiya 'an dzikrillahi kharabun, sementara maksudnya di sini mereka membangun masjid dengan megah. Mendekor masjid dengan begitu eksotik. Tapi wa 'an dzikrillahi kharabun, dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman, kata Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling busuk, manusia yang paling buruk pada saat itu adalah ulama'uhum, ulama'nya. Subhanallah.
Kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Minhum takhrujul fitnah, dari mereka muncul fitnah. Wa ilaihim ta'ud, kembali ke mereka juga fitnah. Gitu. Makanya kalau kita mengikuti daurahnya Syekh masyhur kemarin dari kitab Manhajus Salafi Ta'amul Ma'al Fitan itu kan, agen fitnah itu 3 kan, distributornya fitnah itu ada 3, orator, provokator, tokoh yang dielulukan. Bahaya itu. Nggak ada lagi yang paling bahaya. Makanya ilmu. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikuti kebenaran, ikuti orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Saya ulangi lagi. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Udah itu aja closing dari saya, dan mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan hal ini bisa mengambil manfaatnya biidznillah. Ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan. Pertama, mendengarkan segala penjelasan dari Ustadz Zainal, ya, Masya Allah, luar biasa. Saya rasa semua orang yang mendengarkan video ini harus paham bahwa ini adalah bantahan telak. Jadi sudah patah. Apapun dalil yang dibawakan oleh tukang mencing, sudah patah di sini. Kelar hidupnya. Jadi gak ada pembelaan lagi. Mau mencari rujukan kemanapun gak bakal ketemu sudah. Terus yang kedua, pilihan ya. Pilihan. Kalau kemarin ketika beliau itu memberikan klarifikasi yang pertama, ada tukang silat datang ke sini gini. Ya, saya tukang silat. Ya. Jangan ikuti tukang silat, tapi ikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal tadi. Kebenaran tadi. Dan ikuti ulama. Ikuti ulama. Ya, daripada mengikuti tukang mancing. Gitu. Nah. Ya, jadi kita juga bisa balas-balasan di sini ya. Dan emang sudah geli dari tadi saya. Jadi terima kasih ya Ustadz Zainal Abidin ya, Masya Allah, banyak sekali masuk ilmu ya, aduh ya Allah. Jadi cari bener. Jadi bener kata, saya bener ya kata siapa namanya itu tadi, sampai lupa saya tukang mancing. Jadi bener itu, jadi mepet. Jadi kalau datang ke sini mepet, datang ke sana mepet. Saya mepet ke sini kepada orang yang benar-benar ahli ilmu. Masya Allah. Daripada ke tukang mancing lagi. Udah, saya kembalikan lagi. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Pemirsa sekalian, sekali lagi kita mencari ilmu dan mencari kebenaran dan juga berupaya berdewasa dalam beragama. Begitu Ustaz ya? Insya Allah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan dengan video-video berikutnya. Ya, dan kami juga di sini mohon undur diri dan mohon maaf ketika ada kesalahan yang hilaf atau juga yang lupa. Bagaimana Ustaz? Ingin ngasih catatan, saya itu tadi hanya komparasi ya. ya komparasi, nanti takut ada catatan. Ini ada alternatif untuk antum pilih, Syekh bin Bas, orang terminal atau tukang mancing, gitu aja gitu loh maksud saya. Ini ada Syekh Jamil Zainu, ada Syekh bin Bas, ada Syekh bahkan Muhammad ibnu Ibrahim Al-Syekh, mufti pertama, ketua mufti pertama. Setelah itu Syekh Abdul Aziz mengharamkan rokok. Antum ada perbandingan ini. Ada Syekh Muhammad ibnu Ibrahim Al-Syekh, ada Syekh Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz, ada Syekh Utsaimin. Ada orang yang nggak jelas mungkin di terminal, ada tukang mancing, umpamanya gitu loh. Ada juga tukang silat. Ada tukang silat. Nah, itu gitu maksud saya. Nah, antum pikirlah gitu loh. Mana yang antum bisa gitu. Jadi ya suka. Iya. Kita insya Allah harus tegak lurus terhadap kebenaran. Baik, demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.